Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Jogja hari ini, edisi 28 November 2025. Rangkaian informasi aktual dan beretika seputar daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Biarawan. Dan saya Norma Novika, saudara. Sebelum kami awali Jogja hari ini, berikut kami hadirkan cuplikan berita utama kami. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia melakukan pemusnahan terhadap 75 perangkat telekomunikasi ilegal dari daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pemusnahan ini dilakukan guna menjaga tata kelola pemanfaatan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Kita ke informasi pertama saudara. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia melakukan pemusnahan terhadap 75 perangkat telekomunikasi ilegal dari daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah di halaman Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Yogyakarta, Kalasan, Sleman. Tindakan tegas ini dilakukan guna menjaga tata kelola pemanfaatan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia terus memperketat penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia. Puncaknya, Kemenkomdigi RI melalui Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Yogyakarta dan Semarang memusnahkan 75 perangkat telekomunikasi ilegal. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemenkomdigi RI Ervan Faturrahman Adiwijaya menegaskan, perangkat keras ini disita dari hasil penertiban di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pemusnahan ini mencakup 15 perangkat dari Balmon Yogyakarta, termasuk pemancar frekuensi rakitan, microwave link, access point, dan repeater GSM. Sementara itu, 60 perangkat dari Balmon Semarang dimusnahkan meliputi exciter siaran radio, Ethernet switch, router, dan modem yang beroperasi tanpa izin sah. Kemenkomdigi mengedepankan pembinaan secara administratif diawali dari sosialisasi, teguran, hingga pengenaan sanksi, salah satunya pemusnahan. Tindakan tegas ini menjadi langkah wajib bagi perangkat yang dianggap melanggar ketentuan dan tidak mungkin mendapatkan izin stasiun radio. Penindakan tersebut berhasil menyelamatkan potensi pendapatan negara bukan pajak dari sektor denda. Total denda yang berhasil diamankan dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta mencapai 406 juta dan dari Semarang mencapai 242 juta. Jika ruang ini dipenuhi pemancar ilegal dan perangkat tanpa izin, yang terganggu bukan hanya kualitas sinyal, tetapi keselamatan dan layanan telekomunikasi publik. Dan sepanjang tahun 2025, kegiatan penertiban nasional ini telah dilaksanakan secara serentak sebanyak 3 kali di seluruh provinsi di Indonesia. Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Yogyakarta, Enik Sarjumanah menyampaikan, penindakan terhadap frekuensi ilegal adalah agenda nasional yang tak terhindarkan sejalan dengan status spektrum frekuensi sebagai salah satu aset strategis negara. Pemusnahan ini adalah barang atau perangkat yang ilegal yang tidak tersertifikasi. Ini sejak tahun 2024. Alat rakitan tidak bisa disertifikasi. Yang dimusnahkan itu adalah rata-rata milik perorangan dan juga ada milik perusahaan dan juga ada milik instansi. Yang instansi tadi itu radio televisi komunitas atau seperti apa, Bu ya? Itu rata-rata adalah radio HT yang memang itu tidak punya sertifikasi. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengidentifikasi beberapa pola pelanggaran yang masih marak terjadi di lapangan, diantaranya radio siaran ilegal yang mengudara pada frekuensi di luar alokasi dan menggunakan pemancar rakitan tanpa sertifikat. Kemudian perangkat modifikasi berupa wireless access point yang dimodifikasi sehingga memancarkan frekuensi di luar alokasi izin kelas dan melanggar ketentuan sertifikat alat. Selanjutnya penguat sinyal bermasalah berupa repeater GSM yang dibeli secara daring tanpa sertifikasi. Alat ini saat diaktifkan justru mengganggu jaringan operator seluler resmi. Demikian Herdian Giri dan Ucu Andritama, TVRI Yogyakarta melaporkan. Ya saudara, usai sudah perjumpaan kita pada sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Biarawan. Dan saya Norma Novika. Terima kasih saudara, Anda telah bersama kami. Selamat sore. Sampai jumpa.